Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret pada mata pelajaran matematika kelas 11 semester 2. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Febria Dewi, NPM 202151022. Saya merupakan mahasiswi semester 3, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi. Terdapat 4 indikator pada materi barisan dan deret. Yang pertama, siswa dapat mengetahui dan menganalisis pola bilangan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menganalisis konsep barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan menganalisis konsep barisan dan deret geometri. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang barisan dan juga deret. Lalu tujuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, agar siswa dapat mengetahui materi mengenai barisan dan deret. Yang kedua, agar siswa mampu membedakan antara barisan dan deret aritmatika dengan barisan dan deret geometri. Dan yang terakhir, agar siswa mampu menyelesaikan soal-soal mengenai barisan dan juga deret. Adapun kegunaan materi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu di bidang bisnis dan ekonomi, ataupun teori prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus yang menyangkut perkembangan dan juga pertumbuhan. Lalu yang terakhir, peta konsep. Peta konsep yang akan dibahas atau submateri yang akan disampaikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pola bilangan, yang kedua ada baris, dan yang ketiga ada deret. Pola di bilangan terbagi menjadi 2. Ada pengertiannya dan juga ada jenis-jenis serta rumusnya. Lalu untuk barisan terbagi menjadi 2. Ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Dan deret pun ada deret aritmatika dan deret geometri. Submateri yang pertama yaitu pola bilangan. Pola artinya bentuk yang tetap dan bilangan artinya satuan atau jumlah angka. Jadi, pola bilangan adalah susunan angka yang membentuk suatu pola tertentu. Nah, pola bilangan ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan Pascal. Untuk pola bilangan yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Pola ini adalah susunan bilangan yang dimulai dari angka 1 hingga tak terhingga, tetapi bernilai ganjil. Contohnya bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, adapun rumusnya yaitu UN sama dengan 2N kurangi 1. Lalu yang kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan bilangan yang habis dibagi 2. Contoh bilangannya seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 2N. Yang ketiga ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang polanya seperti persegi sehingga dibentuk oleh bilangan kuadrat. Contohnya bilangan persegi itu seperti 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Nah, jadi hasil 4 tadi itu dari 2 pangkat 2, hasil 9 dari 3 pangkat 2, dan seterusnya. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Ini tidak jauh beda dengan persegi yang tadi. Contoh susunannya yaitu seperti 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Lalu ada pola bilangan segitiga. Jadi pola bilangan segitiga adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan membentuk segitiga sama sisi. Contoh bilangannya seperti 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Pola bilangan yang terakhir yaitu pola bilangan Pascal.
Bilangan ini terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Di dalam segitiga Pascal, penjumlahan sepasang bilangan pada suatu baris yang sama menghasilkan barisan yang baru. Contoh bilangan Pascal seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dengan rumusnya yaitu UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengenai barisan. Barisan adalah suatu bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Suatu barisan bilangan adalah suatu fungsi yang mempunyai domain atau daerah asal. Himpunan bilangan-bilangan asli berurutan mulai dari 1. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut dengan suku. Nah, barisan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada barisan aritmatika dan yang kedua ada barisan geometri. Untuk yang pertama yaitu ada barisan aritmatika. Pengertiannya yaitu barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap suku-sukunya berurutan mempunyai selisih ataupun beda yang tetap atau disebut konstan. Suatu barisan seperti U1, U2, U3 hingga UN disebut barisan aritmatika jika berlaku U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Ciri dari barisan aritmatika yang pertama, merupakan urutan bilangan yang teratur. Yang kedua, mempunyai beda atau selisih yang sama. Yang ketiga, tidak serta ditandai oleh operasi bilangan seperti penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi misalnya contohnya 2,5,8,11 dan seterusnya. Nah, dari pola bilangan yang tadi yaitu berarti ditambah 3 dari suku di depannya. Adapun rumus dari barisan aritmatika yang pertama untuk mencari beda. Untuk mencari beda, kita masukkan rumus B sama dengan UN dikurangi UN kurang 1. Lalu untuk rumus suku ke N, dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Nah, keterangannya UN yaitu suku ke N. UN kurangi 1 juga suku ke N dikurangi 1. Lalu A disebut dengan suku pertama dan B disebut beda ataupun selisih. Lalu kita agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Diketahui jumlah suku ke-10 dari barisan 3, 5, 7, 9. Berapakah suku ke-10-nya? Kita masuk ke pembahasannya. Jadi sudah diketahui kalau A itu suku pertama. Berarti suku pertama di sini yaitu 3. Dengan bedanya jadi U2 dikurangi U1. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, maka bedanya 2. Lalu tinggal masukkan ke dalam rumus suku ke N. Dengan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Kita substitusi. A-nya 3, N-nya 10, dan B-nya 2. Maka hasil dari U10 sama dengan 21. Untuk yang kedua yaitu barisan geometri. Pengertiannya disebut dengan barisan geometri yaitu jika rasio antar suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Ciri-ciri dari barisan geometri ini yang pertama, merupakan kelipatan bilangan yang teratur. Yang kedua, mempunyai rasio atau pembagi yang sama. Yang ketiga, tidak disertai tanda penjumlahan dan juga pengurangan. Contohnya 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Lalu masuk ke rumus dari barisan geometri. Untuk mencari rasio ataupun R, yaitu UN per UN dikurangi 1. Untuk mencari rumus ke N, sama dengan UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Dengan keterangan seperti yang tadi pada aritmatika hanya saja yang membedakan, di sini ada rasio. Jadi rasio itu perbandingan dua suku yang berurutan. Lalu untuk lebih memahami, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya, dan ditanyakan U ke-10, maka dijawab. Kita harus mencari dulu A-nya berapa dan R-nya berapa. A-nya yaitu suku pertama, berarti suku pertama dari soal yang tadi yaitu 2.
Untuk mencari rasio, kita substitusi ke rumus rasio yang tadi, yaitu UN per UN kurangi 1. Jadi 4 per 2 sama dengan 2, maka R-nya ditemukan 2. Tinggal substitusi ke rumus suku ke N. N-nya diganti oleh 10, A-nya diganti oleh 2, R-nya diganti oleh 2, lalu kita substitusi dan jumlahkan. Maka U10 sama dengan 1024. Lalu submateri yang terakhir yaitu mengenai deret. Deret adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Deret ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada deret aritmatika dan juga deret geometri. Yang pertama kita bahas mengenai deret aritmatika. Pengertian dari deret aritmatika yaitu jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Ciri dari deret aritmatika yang pertama, bilangannya teratur. Yang kedua, mempunyai beda yang sama. Dan yang ketiga, disertai tanda operasi bilangan penjumlahan ataupun pengurangan. Misalnya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Nah, memiliki beda yang sama yaitu 2. Rumus mencari SN atau deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau juga ada rumus keduanya, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Dengan keterangan, A yaitu suku pertama, B yaitu selisih dua suku yang berurutan, SN jumlah suku pertama aritmatika, dan N yaitu banyaknya suku. Agar lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu jumlah bilangan ganjil 5 tambah 9 tambah 13 dan seterusnya, maka diketahui bahwa A-nya itu suku pertama. A-nya 5 dan bedanya 4. 4 itu dari mana? Bisa dari 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Lalu ditanyakan S20. Kita substitusi langsung saja ke rumus mencari SN. Jadi SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Kita substitusi bahwa N-nya 20, A-nya 5, dan B-nya 4. Maka dapat menghasilkan S20 sama dengan 860. Lalu yang kedua ada deret geometri. Pengertiannya yaitu jumlah dari barisan geometri dengan ciri merupakan penjumlahan atau pengurangan dari barisan geometri. Yang kedua, mempunyai rasio atau pembanding yang sama. Misalnya 3, 6, 12, 24 itu memiliki pembanding yang sama. Untuk rumus dari deret geometri terbagi menjadi dua. Ada yang kurang dari 1 dan ada yang untuk lebih dari 1. Untuk rasio yang kurang dari 1 yaitu rumusnya SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Untuk rasio lebih dari 2 yaitu SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Dengan keterangan A yaitu suku pertama, R yaitu rasio, SN yaitu jumlah suku pertama aritmatika, dan N banyaknya suku. Untuk lebih dimengerti, kita langsung ke contoh soal, yaitu hitunglah jumlah 7 suku pertama pada deret geometri 7 tambah 14 tambah 21 dan seterusnya. Maka kita akan bahas, yaitu diketahui A-nya 7, yaitu suku pertamanya 7. Dan rasionya 2. 2 didapat dari mana? Dari 14 per 7, yaitu 2. Maka dijawab, karena rasionya lebih dari 2, lebih dari 1, maka menggunakan rasio yang rumusnya lebih dari 1, yaitu SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Kita substitusi, N-nya 7, R-nya 2, A-nya 7, maka akan didapat hasilnya S7 sama dengan 889. Nah, jadi mudah bukan materi mengenai barisan dan deret? Jadi dapat dibedakan mengenai barisan dan juga deret. Jadi kalau barisan yaitu tidak ada operasi bilangan seperti penjumlahan ataupun pengurangan dalam polanya. Sedangkan untuk yang deret itu terdapat suatu operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya kalau yang barisan berarti memakai koma seperti 2,4,6 dan seterusnya.
Sedangkan untuk deret yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini di video pembelajaran. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya ya. Tetap semangat belajar matematika karena matematika itu sangat mengasihkan. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.